Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana munculnya kaisar setengah abadi dari masa depan membantu Shi Hao untuk mengalahkan 4 kaisar setengah abadi penguasa daerah kegelapan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lonceng besar itu megah, melepaskan energi yang kacau. Setiap kali bergetar, akan selalu ada riak waktu yang memanjang. Itu menyebarkan jutaan dan jutaan helai cahaya abadi, membungkus sosok yang tinggi dan kokoh. Individu ini dengan cepat tiba. Sosok lain berjuang bebas dari sungai besar waktu. Dia tiba dari hulu, sosoknya membawa niat bertarung tanpa akhir, serta kultivasi yang tak tertandingi. Ini tanpa diragukan lagi adalah ahli tingkat kaisar setengah abadi. Dan siapa kamu? Kaisar Abu-Abu berteriak. Namaku tanpa awal. Orang yang datang berteriak. Dia langsung mengambil tindakan, karena dia melihat Huang, sosok legendaris itu. Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memberikan bantuan. Tujuannya adalah tepatnya 3 orang yang datang dari masa depan, yang ingin menghentikan mereka. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Meskipun sungai besar waktu tepat di kejauhan, dia tetap tak kenal takut, tidak takut berkarat. Dia langsung mengambil tindakan, mengaktifkan kekuatan waktu untuk menyapu 3 individu pada saat yang bersamaan. Tanpa awal, 2 kata ini mengguncang seluruh Laut Realm, mengamuk melalui pegunungan dan sungai Immortal Domain. Pakar Immortal Domain selalu memperhatikan pertempuran besar di Laut Realm. Baru saja, hati mereka semua menjadi dingin. Huang sebenarnya harus menghadapi 7 kaisar setengah abadi sendirian, benar-benar disesalkan. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa memberinya bantuan, tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung bahu-membahu dengannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sementara itu sekarang, ahli lain akhirnya muncul. Dia tiba dengan sangat kuat, mengaduk-aduk gelombang lonceng dan mendeklarasikan namanya sendiri. Saat ini, para ahli Immortal Domain, bahkan jika mereka adalah pria baja, hidung mereka masih terasa sedikit sakit. Akhirnya ada orang lain yang datang yang bisa membantu Huang. Beberapa wanita muda segera menangis. Mereka merasa pengalaman Huang benar-benar terlalu pahit, dia membayar terlalu banyak dalam pertempuran ini. Bahkan saudara-saudaranya meninggal, putranya sendiri memilih untuk melakukan pengorbanan darah. Dia ditinggalkan sendirian di medan perang. Apa yang harus dia hadapi sendirian terlalu hebat. Sekarang, akhirnya ada seorang pembantu yang bertarung di sisi Huang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa terguncang? Ada beberapa orang yang matanya penuh dengan air mata kegembiraan. Pertempuran ini sudah berlangsung lama, hati banyak orang didorong ke tenggorokan mereka. Mereka takut dan khawatir, takut Kaisar Surgawi Huang akan binasa, mati di laut alam. Orang-orang di sisi Huang semuanya mati. Jika dia sendiri juga mati, maka klan ini akan terlalu disesalkan. Tanpa awal mengaktifkan senjatanya, menghadap tetua penguasa pengukur surga itu. Lonceng besar bergemuruh, kekacauan utama meletus. Kekuatan waktu tidak ada bandingannya saat ia maju ke depan, menimbulkan kekacauan. Pada saat yang sama, dia menghadapi pria berambut perak yang memegang tombak besar itu. Dia ingin menghadapi lebih banyak lawan, meringankan beban Shi Hao. Ketika dia melihat Kaisar Surgawi Huang seusia ini dengan matanya sendiri, hati tanpa awal juga terguncang. Ketika dia melihat bagaimana orang ini melawan 7 kaisar setengah abadi sendirian, memikirkan bagaimana dia hidup di periode zaman tergelap ini, dia sangat tersentuh, hatinya bergerak dengan kuat. Tanpa awal, kamu tidak akan bisa menghentikan kami. Penguasa pengukur surga yang memegang tetua itu berteriak. Kalian semua bukan milik tempat ini, bahkan bukan milik zaman kita, melainkan berasal dari lorong kuno yang disegel itu. Lebih baik jika kamu kembali. Tanpa awal berteriak. Dengan teriakan ini, beberapa petunjuk terungkap. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Shi Hao menjadi berkilauan, menatap mereka. Bahkan mata Elder Pemberantasan Dunia meledak dengan cemerlang. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, membuat beberapa asosiasi. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya terguncang, sedikit terkejut. Apakah masa depan ini menakutkan dan rumit? Sepertinya ada asap dan api perang yang tidak mereka mengerti. Teman-teman Dao, jangan terganggu. Kita hanya perlu membunuh Huang dan kemudian semuanya akan terpecahkan. Semuanya tidak akan menjadi apa-apa. Wanita dari masa depan itu berteriak. Pakaian pertempuran emasnya berkibar-kibar. Mereka merasakan ketakutan yang menahan diri. Saat menghadapi Shi Hao, mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka. Mereka sudah menetapkan resolusi mereka untuk binasa di sini, tapi ini dengan premis bahwa mereka bisa membunuh Shi Hao. Namun, mereka belum menemukan kesempatan itu, jadi mereka masih menunggu. Mereka membutuhkan Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan lainnya untuk bertarung dalam pertempuran besar melawan Kaisar Surgawi Huang, dan kemudian mereka akan memberikan pukulan fatal pada saat yang paling penting, melenyapkan ahli klan manusia yang menakutkan ini. Membunuh. Tetua Pemberantasan Dunia tampaknya telah menyadari sesuatu.
Dia mengeluarkan raungan yang hebat, tidak lagi sebaik kelihatannya sebelumnya, tidak lagi menyebut beberapa tipe orang yang mirip dengan Shi Hao. Auranya mengejutkan dunia dan menakutkan, melepaskan awan hitam yang bergelombang. Ini adalah kekuatan kegelapan paling dasar, bahkan membuat dasar laut dari realm Shi meledak. Pada saat yang sama, bendungan menjadi tidak stabil. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Shi Hao memasuki situasi berbahaya. 7 ahli hebat mengelilinginya, tujuan utama mereka untuk mengakhiri hidupnya. Tanpa bel awal berbunyi, langit dan bumi terbelah, kekuatan waktu menyebar, mengelilingi semua makhluk. Namun, dia sendiri juga batuk seteguk darah, karena yang dia hadapi bukanlah makhluk seusianya, dia menderita serangan balasan. Kamu tidak perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Aku akan berurusan dengan mereka. Shi Hao berkata kepada Tanpa Awal, menyuruhnya untuk tidak menyentuh Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, atau Tetua Pemberantasan Dunia. Dia akan menghadapi para ahli ini sendiri, karena jika dia yang bukan milik dunia ini mencoba untuk campur tangan dengan paksa, Tanpa Awal akan menderita kerusakan serius. Bunuh dia dulu. Wanita dalam pakaian pertempuran emas itu berteriak, dengan tegas bekerja sama dengan 2 lainnya untuk menekan dan membunuh Tanpa Awal. Meskipun mereka bukan makhluk dari dunia yang sama, mereka berasal dari usia yang sama, jadi mereka pernah bertemu sebelumnya, mereka juga bertarung sebelumnya. Mereka bisa bertarung sengit satu sama lain tanpa terpengaruh oleh sungai besar karma besar waktu. Membunuh. Pria berambut perak itu mengeluarkan teriakan keras. Dia memegang tombak besar di tangannya, membawanya ke arah Tanpa Awal. Dia kuat di luar perbandingan. Gelombang kehadiran kekaisaran melonjak, rambutnya seperti air terjun perak, membelah laut realm. Kalian semua harus menghentikan kekurangajaranmu. Tepat pada saat ini, di sungai besar waktu, cahaya warna-warni berkedip-kedip, aura emas abadi 9 warna menyebar. Sebuah kuali besar muncul, pada saat yang sama melepaskan semua energi sumber kehidupan. Di atas kuali adalah seorang pria yang sosoknya tinggi dan heroik. Alisnya menunjuk ke atas, tatapannya tajam seperti kilat dingin. Dia mengacungkan tinju kaisarnya, membantai jalannya. Kuali besar di atas kepalanya bergetar, menyerang tombak besar itu, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Simbol berputar-putar. Kemudian, dia dengan tangan kosong mengetuk penguasa pengukur surga itu, mengirimnya terbang. Orang bisa melihat betapa dunia mengejutkan kekuatan ilahi ini. Namun, setelah tiba di sini, sosoknya menjadi agak kabur, dililit oleh kekuatan waktu, menjadi semakin tidak jelas. Kamu berbagi karma yang luar biasa dengan seseorang di sini, menghasilkan jenis adegan ini. Dengan muncul pada saat yang sama, tubuhmu ditutupi oleh kekuatan waktu. Kata wanita berpakaian emas. Gaunnya berkibar-kibar, bercampur di antara suara-suara yang berkibar-kibar itu adalah suara dentang logam. Pakaian pertempurannya sebenarnya ditenun dari untaian emas abadi. Membunuh. Laki-laki dengan kuali besar mengambang di atasnya berteriak. Dia menyerang dengan ganas, sebuah tinju menghantam tubuh wanita itu. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Dia sepenuhnya menyadari tentang jejak tinju orang ini. Di masa lalu, dia sangat menderita karenanya, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung saat ini, alih-alih mengaktifkan artefak magisnya sendiri. Sebuah tombak surgawi muncul. Dia adalah seorang wanita, namun dia benar-benar memegang senjata jenis ini. Itu berdesir dengan kekuatan membunuh yang tak ada habisnya. Dengan suara keras, orang yang menabrak tombak surgawi, jejak tinjunya tetap tidak rusak. Dan pada saat ini, Tanpa Awal mengambil tindakan. Dia tidak lagi menghadapi 3 orang sendirian. Setelah tangannya sedikit dibebaskan, dia menggerakkan bel besar, menekan ke depan. Gelombang suara bel besarnya yang dilepaskan membuat tetua penguasa pengukur surga itu terhuyung-huyung, hampir jatuh. Bagaimanapun, kita harus membunuh Huang hari ini. Jangan beri dia kesempatan. Kami telah lama menetapkan resolusi untuk menyerahkan hidup kami, jadi kami harus mendapatkan hasil. Wanita yang mengenakan pakaian perang emas meraung. Penampilannya agak baik-baik saja, tetapi sekarang, dia tampak agak jahat, karena dia benar-benar menjadi gugup. Dia berjuang bebas dari medan perang itu, ingin membantu Kaisar Bulu, Kaisar Agung, Kaisar Abu-Abu dan yang lainnya. Menurutnya, tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Huang. Itu terkait dengan peristiwa paling penting di masa depan. Sungai besar waktu melonjak, ombak besar menghantam langit. Seorang wanita muncul, pakaian putihnya lebih bersih dari salju, rambut hitam menari-nari. Penampilannya luar biasa, gayanya tak tertandingi, seolah berjalan di atas riak. Saat ini, dia mengambil tindakan, menyerang wanita berjubah emas. Tidak ada yang bisa melawan waktu, semua orang yang membuat kekacauan akan mendapati usahanya sia-sia. Jika kamu tidak termasuk dalam ruang waktu ini, kamu tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Gaya wanita berpakaian putih itu luar biasa. Sementara dia mengatakan hal-hal ini, tangan putihnya terangkat ke atas. Cahaya abadi bersinar dengan gemilang, menyerang tombak surgawi itu,
langsung memotong wanita berpakaian pertempuran emas itu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mereka yang berani melawan sungai besar waktu semuanya mati pada akhirnya. Jika itu melibatkan beberapa kultivator kecil dan orang biasa, tetapi tidak mempengaruhi masa lalu dan sekarang, tidak terlibat dalam urusan penting apapun, mungkin setelah seseorang membayar harga yang cukup, itu akan baik-baik saja. Kalian semua masih belum cukup untuk menghadapi Kaisar Surgawi Huang. Pada akhirnya, semua itu akan sia-sia. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan tegas. Di kejauhan, ekspresi Shi Hao mengintimidasi. Dia melihat ke arah ini, melihat kuali besar yang dikenalnya itu, wanita berpakaian putih itu, hatinya melonjak oleh emosi. Di masa lalu, dia telah melihat wanita berpakaian putih itu lebih dari sekali. Itu adalah orang yang berasal dari usia yang berbeda. Hal-hal yang sudah berkembang seperti ini. Pertempuran besar yang paling intens meletus. Kaisar setengah abadi ini bertempur dalam pertempuran berdarah di Laut Realm. Pertempuran ini berlanjut sampai langit dan bumi terguncang, sampai hantu menangis dan dewa melolong. Selama 2 hari penuh, Laut Realm melonjak. Pertempuran hebat mereka berlanjut, itu terlalu intens. Yang pertama menentukan kemenangan dan kekalahan adalah wanita berbaju putih dan wanita berbaju emas. Sementara keduanya saling berhadapan, dengan mengangkat tangan wanita berpakaian putih, pancaran abadi melonjak, teknik menakjubkan tak ada habisnya. Telapak tangannya yang seputih salju membentuk jejak magis, membuat lawannya terbang, darah keluar dari mulutnya. Dia selalu begitu menakjubkan dan tak tertandingi, permaisuri berpakaian putih ini selalu mendominasi bahkan saat dia naik ke tampuk kekuasaan. Dia menyapu wanita berpakaian emas, meledakannya sampai dia terus-menerus batuk darah. Kultivasi wanita berpakaian emas itu memang sangat menakutkan, tetapi indera tempurnya lebih rendah daripada Kaisar setengah abadi berpakaian putih. Membunuh. Bahkan jika kita harus melakukan pengorbanan darah di sini, kita masih harus membunuh Huang. Rambut wanita yang mengenakan jubah panjang emas berserakan, akan mempertaruhkan nyawanya karena putus asa. Dia ingin menggunakan metode ekstrim dan kemudian mengelilingi dan membunuh Shi Hao bersama dengan orang lain. Melihat bagaimana kalian semua terburu-buru untuk membunuh Kaisar Surgawi Huang, aku tidak lagi merasa bahwa masa depan abu-abu. Sepertinya itu bukan tanpa harapan. Permaisuri berpakaian putih berkata, memang, yang dengan kuali besar mengambang di atas kepalanya juga mengangguk. Dia sangat gagah berani, sekarang membantai ke depan. Dia menghadapi pria yang memegang tombak besar, terus-menerus memberikan pukulan serius, meledakannya sampai dia sangat terguncang, ruang di antara jari-jarinya bahkan terbelah. Di sisi lain, bel tanpa permulaan bergetar, memukul penguasa pengukur surga yang memegang tetua sampai rambut dan janggutnya rontok, penampilannya menjadi tua, menderita korosi dao waktu yang hebat. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada penguasa pengukur surga. Masa depan mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup, tidak lagi meninggalkan seseorang dalam keputusasaan. Kata tanpa awal. Kata-kata ini membuat Shi Hao sangat terguncang. Bahkan setengah kaisar abadi hampir putus asa, apa sebenarnya yang akan terjadi di masa depan? Berapa banyak musuh menakutkan yang akan muncul? Dia memikirkan Cao Yusheng yang sebelumnya memperingatkannya, menemukan sudut masa depan. Tampaknya sangat menakutkan. Namun, ada orang yang datang untuk membunuhnya sekarang, jadi agak aneh. Pertempuran paling menakutkan saat ini jelas berada di pihak Shi Hao. Dia menghadapi 4 kaisar sendirian, tekanan yang dia derita terlalu besar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia juga menjadi semakin ganas. Bahkan jika kita harus membangkitkan karma besar, mempersembahkan diri kita sendiri dalam pengorbanan darah, binasa di sini, kita harus membunuh Huang. Pada saat ini, pria berambut perak yang memegang tombak besar, tetua yang menggenggam penguasa pengukur surga dan wanita pemegang tombak surgawi berpakaian emas semuanya mulai habis-habisan. Mereka berjuang bebas dari halangan lawan mereka, bergegas ke surga. Mereka berdiri bersama, tidak ragu-ragu untuk membakar darah esensi hati mereka yang paling berharga, ingin melakukan jenis metode terlarang untuk mengelilingi dan membunuh Huang. Tanpa awal, permaisuri berpakaian putih dan pria dengan kuali besar yang melayang di atasnya semuanya bergegas ke surga, berubah menjadi 3 garis pelangi abadi, menyilaukan tanpa perbandingan. Mereka berselisih tentang 3 ahli hebat, menghentikan mereka. Pertempuran hebat yang bahkan lebih intens meletus. Bahkan sungai waktu yang besar itu mengaduk, tidak tenang sama sekali, seolah-olah akan mengubah lintasan. Kalian semua terbawa oleh angan-angan kalian. Bagaimana sungai waktu bisa diubah? Tidak ada yang bisa mengubah peristiwa besar yang terjadi di area ruang waktu lain. Pria dengan kuali besar mengambang di atas kepalanya berteriak. Dia mengambil tindakan dengan kuat, ingin menekan musuh. Di mana Shi Hao berada, 4 ahli hebat mengepung dan menyerangnya, membuat ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia akan menyerang dengan kuat, habis-habisan melawan kaisar setengah abadi ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk jatuh. Meskipun seluruh tubuh Shi Hao berlumuran darah, luka-lukanya serius, dia masih melonjak dengan niat membunuh.
Di bawah serangan bersama dari 4 kaisar besar, bisa hidup sudah merupakan keajaiban. Secara komparatif, tubuh tetua pemberantasan dunia juga memiliki luka, tetapi mereka tidak dapat dianggap banyak sama sekali, sangat ringan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian semua luka ini benar-benar pulih. Sementara itu, di tubuh Shihao, retakan itu hampir terbuka. Dia adalah kaisar setengah abadi, tetapi dia harus menghadapi 4 ahli hebat pada saat yang sama, jadi dia masih dalam bahaya. Huang, kamu pasti sudah mati. Kaisar bulu merong. Dia merasa bisa menyingkirkan Huang hari ini. Pendatang baru ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Ekspresi tetua pemberantasan dunia serius. Dia tidak merasakan kegembiraan atas ini. Shihao sama seperti dia di awal pertempuran besar ini, tegas dan dingin, kepercayaan dirinya tidak pernah goyah. Ini terutama terjadi sekarang ketika niat membunuhnya melonjak. Meskipun dia berlumuran darah, dia masih terlihat ingin menekan dan membunuh semua musuh. Dia melepaskan raungan besar, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah. Kolam hukum melayang di atas kepalanya, di tangannya inti pedang abadi yang menyapu, pancaran pedang menembus keabadian. Tepat pada saat ini, ekspresi Kaisar Abu-Abu memucat, merasakan bahwa semuanya benar-benar buruk. Dia merasa sedikit tidak berdaya, sedikit lemah. Di bawah ribuan garis pancaran pedang, dia adalah satu-satunya yang tidak bisa mengelak. Kepalanya dipenggal oleh Shihao, lehernya terlihat seperti mulut berdarah. Dia terhuyung mundur, tangannya mencengkeram lehernya, wajahnya dipenuhi kejutan. Kamu, Kaisar Abu-Abu memuntahkan darah dari mulutnya, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Dia sangat terguncang dalam hati, karena kepalanya hampir dipenggal. Rambut Shihao acak-acakan. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada 4,5 kaisar abadi yang hebat, tetapi sekarang, dia tampak seperti dewa perang, kuat hingga ekstrim, tak terbendung. Bunuh dia! Kaisar Agung berteriak. 4 ahli besar mengambil tindakan pada saat yang sama. Gelombang melonjak di Laut Realm, berubah menjadi asap dan awan, terus dihancurkan. Penciptaan alam dan pemberantasan alam, ketika individu dari level mereka bertarung, semua ini terjadi dalam sekejap. Kekacauan primal mendatangkan malapetaka, energi abadi melonjak. Cahaya pedang berubah menjadi abadi, melepaskan jaring yang menutupi bumi yang mengumpulkan langit. Kabut tipis berkabut di sini, membentuk hamparan kecemerlangan, tetapi juga sangat menakutkan. Kali ini, Kaisar Agung mengalami pukulan serius. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat menarik diri. Ruang di antara alisnya terbelah, meneteskan darah, roh primordial itu bahkan terpotong. Jika bukan karena dia menjadi kaisar setengah abadi, dia pasti akan mati di bawah inti pedang itu. Mengapa tubuhku menjadi lemah? Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu juga berbicara. Ini bukan sesuatu yang tak terduga, melainkan kekuatan magis mereka mengering, tubuh menjadi sangat lelah. Bukan dia sendiri yang mengalami hal semacam ini. Senior, apa yang terjadi? Kaisar Abu-Abu melihat ke arah tetua pemberantasan dunia. Ekspresi tetua pemberantasan dunia juga berubah. Dia juga memperhatikan bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi tidak berdaya. Kaisar Bulu tidak begitu sopan. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat tetua pemberantasan dunia. Hal lama, pil kaisar setengah abadimu hanya bisa memulihkan vitalitas sebentar. Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu tidak lagi berada pada kondisi puncaknya. Kaisar Abu-Abu adalah yang pertama menjadi lemah, sementara Kaisar Bulu baru mulai melemah menjelang akhir. Ekspresi Shihao dingin, terus membantai jalannya ke depan. Baru saja, dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada aura menurun yang dipancarkan dari tubuh ketiga individu itu. Kemudian, dia melihat tetua pemberantasan dunia mengerutkan kening, jadi dia segera menyimpulkan bahwa ketiga kaisar melemah. Cederamu terlalu serius, fondasimu terluka. Di mana di dunia ini seseorang dapat menemukan obat kaisar setengah abadi yang dapat secara instan membuat kalian semua pulih? Itu hanya dosis stimulan, memungkinkan pemulihan sementara. Jika kamu ingin sembuh sepenuhnya, kamu perlu waktu. Tetua pemberantasan dunia berkata, kamu, Kaisar Bulu sangat marah, sepasang sayap bergerak, membuat langit dan bumi terbelah. Cahaya mengalir seperti hujan, hampir membelah Laut Realm. Dia tidak punya pilihan selain mundur dan menghindari serangan Shihao. Seolah-olah mereka kembali ke masa lalu ketika esensi darah mereka akan mengering, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan bertarung terbesar mereka. Ekspresi Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu berubah. Mereka dengan cepat mundur, berusaha menghindari Huang yang mendominasi dan tak tertandingi itu. Meskipun tubuhnya tertutup retakan, luka yang dalam hingga tulang terlihat, bagi mereka, ini adalah harimau yang ganas, dewa perang. Ini adalah pertempuran yang menentukan antara aku dan kamu. Shihao menekan ke depan. Dia menargetkan tetua pemberantasan dunia. Selama dia ditangani, 3 ahli lainnya tidak akan menjadi masalah. Vitalitasnya sebelumnya juga layu, tetapi tidak seperti 3 ahli hebat yang menggunakan setengah pil abadi untuk pulih, dia mengalami transformasi. Bahkan jika dia mengalami luka berat yang sulit disembuhkan, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Kamu, pada saat ini, Shihao mengabaikan 3 kaisar abadi yang agung, membuat mereka merasakan semacam penghinaan. Dia berjalan melewati mereka begitu saja, memperlakukan mereka seperti patung tanah liat. Mereka bertiga mengeluarkan raungan rendah dan kemudian berbalik, ingin pergi.
Hanya karena aku tidak menyerang kalian sekarang, bukan berarti aku melepaskan kalian semua. Dengan suara Hong, Shi Hao meletus dengan kekuatan ilahi yang tak terukur. 3 gelombang energi jernih mengalir keluar dari dadanya, berubah menjadi penampilannya, menyerang 3 ahli hebat. Dia masih tidak bisa menampilkan metode besar transformasi perwujudan, sepertinya ada beberapa akibat setelah dia meledakkan tubuh sejati itu tahun itu. Namun, tubuh perang yang diubah dari auranya, ketika mereka menghadapi 3 kaisar setengah abadi yang menurun, mereka juga bertarung dengan sengit. Kamu berani memandang rendah kami? Kaisar Agung berkata dengan dingin. Bagaimana Shi Hao bisa mengurus hal-hal ini? Dia bertarung melawan tetua pemberantasan dunia, membantai dengan api sejati, melakukan pertempuran terakhir yang menentukan, ingin membunuh orang ini. 2 hari sudah berlalu ketika mereka bertarung seperti ini. Makhluk-makhluk dari masa depan dan masa kini semuanya masih di sini, pertempuran besar yang mengejutkan langit dan bumi, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Ketika mereka membantai sampai saat ini, tubuh Shi Hao dan tetua pemberantasan dunia semuanya rusak, keduanya jatuh dari alam ajaib itu. Itu karena apa yang disebut transformasi, tubuh yang kuat dan lengkap tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Shi Hao mengerti bahwa jika dia benar-benar ingin sepenuhnya memasuki alam kaisar abadi, itu memang akan sangat berbahaya, jalan ini berbahaya sampai ke titik keputusasaan. Saat ini, mereka bertarung dengan kekuatan metode setengah tingkat kaisar abadi, sama seperti sebelumnya ketika Shi Hao bertarung dengan kaisar bulu dan yang lainnya. Keduanya berlumuran darah, kekuatan magis mereka melonjak, kekacauan utama meletus. Mereka bertarung sampai darah memercik ke segala arah, sampai mereka benar-benar gila. Tepat pada saat ini, tetua pemberantasan dunia mengeluarkan raungan. Dia mengungkapkan kepala serigala raksasa, rambut merahnya sangat tebal. Di kepalanya ada sepasang tanduk raksasa yang terlihat sangat ganas. Itu membuka mulutnya yang berdarah, menggigit Shi Hao. Di bawah gigitan ini, bahkan laut realm dimusnahkan, bahkan bintang-bintang di langit jatuh ke mulut itu. Itu terlalu menakutkan. Ini berkali-kali lebih menakutkan daripada kemampuan ilahi Tao Tie. Itu benar-benar melahap langit dan menelan bumi, memurnikan semua hal. Kepala serigala dewa raksasa membuka mulutnya yang berdarah, ingin melahap semua yang ada di dekatnya dalam satu gigitan. Itu melepaskan cahaya gelap, menyempurnakan semua materi nyata. Shi Hao mengaktifkan lopulnya. Dengan suara keras, ia bergegas ke depan, menghentikan perubahan mendadak ini. Sepasang tanduk hitam raksasa di kepala serigala merah tetua pemberantasan dunia bersinar, menabrak lopul itu, membuat waktu dan ruang di sini runtuh, laut real mengering. Kekuatan ganas ini mengejutkan dunia. Pada tingkat kultivasi mereka biasanya selalu dapat mempertahankan penampilan humanoid mereka, jarang mereka mengungkapkan tubuh asli mereka. Mereka tidak akan menjadi gila seperti tetua pemberantasan dunia. Mengaum, raungan besar bergema melalui laut realm, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Di laut, ada raja-raja yang jatuh yang pecah inci demi inci di bawah gelombang suara. Kemudian, mereka meledak berkeping-keping. Ombak yang melonjak dari laut real membersihkan kubah langit. Pada saat yang sama, di belakang tubuh serigala tetua pemberantasan dunia, 9 ekor tiba-tiba melonjak, meronta-ronta ke arah Shi Hao. Mereka seperti ular raksasa, ingin mengobrak-abrik kosmos berbintang. Shi Hao dengan cepat mundur. Dia menghirup udara dingin. 9 ular raksasa, itu adalah 9 naga sejati, hitam pekat seperti tinta. Kepala naga itu menyeramkan, gigi mereka yang ganas menakutkan ketika mereka membuka mulut raksasa mereka. Tetua pemberantasan dunia mengungkapkan seluruh tubuh aslinya. Sebenarnya ada kepala naga di ujung 9 ekor. Shi Hao tahu ras macam apa ini. 9 Netherworld Sao. Ini adalah salah satu dari 10 setan, reputasinya terkenal di bawah surga. Ini adalah seorang tetua yang telah hidup untuk siapa yang tahu berapa banyak era besar. Tubuh aslinya sebenarnya adalah 9 Netherworld Sao, pasti keberadaan tingkat leluhur dari klan ini. Keturunannya berada dalam 9 surga 10 bumi dan domain abadi, namun dia adalah raja di ujung lain dari laut alam. Di kejauhan, beberapa pertempuran berakhir. Gaya wanita berpakaian putih itu luar biasa, tegas dan garang ketika dia mengambil tindakan, seperti seorang permaisuri abadi dari luar surga. Dia tak terbendung, yang pertama benar-benar membanjiri wanita berpakaian emas itu, meledakkan tubuhnya sampai terbelah berkeping-keping. Dia hanya mengandalkan tangannya yang seputih salju yang lembut dan halus. Kekuatan telapak tangannya luar biasa, dia melepaskan cahaya kenaikan abadi, mengejutkan langit dan mengguncang bumi, bahkan membuat ekspresi Shi Hao yang jauh berubah. Aisar setengah abadi wanita berpakaian putih bergegas melintasi langit, mengejar wanita berpakaian pertempuran emas, terus-menerus memberikan pukulan serius, menampilkan jejak magis yang tak tertandingi, menekan ke depan. Ketika telapak tangannya yang berkilau turun, wanita itu hancur berkeping-keping dan kemudian dia meledak, mekar di laut alam, darah dan tulangnya terbang ke segala arah. Yang disayangkan adalah sangat sulit bagi setengah kaisar abadi untuk mati. Api roh primordial berteriak keras, membungkus tulang dan daging yang hancur, bergegas menuju sungai besar waktu, melarikan diri dengan panik. Pertempuran mereka berlanjut selama 2 hari 2 malam, namun itu adalah pertempuran pertama yang berakhir. Di kejauhan,
pria berambut perak itu meraung, sedikit khawatir, sedikit kesal. Namun, situasinya saat ini juga sangat buruk, terluka parah oleh orang dengan kuali besar yang melayang di atas kepalanya. Mati! Di bawah kuali besar, sosok pria itu kabur dan tidak jelas, tetapi auranya jelas tidak lemah, malah meluap ke langit. Dia seperti tuan yang tak tertandingi dari sebelum langit ditempa, kekuatannya menindas semua alam di bawah langit. Lengannya bergerak, menepis tinju kaisar, terus menyerang, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, tidak ada yang tidak bisa dia hancurkan. Setelah bertarung selama 2 hari 2 malam, lengan pria berambut perak itu berlumuran darah, ruang di antara jari-jarinya terbelah. Tangan yang memegang tombak besar itu bahkan berkerut. Dia menderita pukulan serius, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pertempuran ini juga hampir berakhir. Ketika kuali besar turun, itu menekan tombak besar itu. Sementara itu, tinju pemilik kuali meletus dengan cahaya keemasan, kokoh dan tidak dapat binasa. Mereka menghancurkan yang abadi, menunjukkan keagungan yang tak tertandingi. Sebuah tinju menghantam, melewati dada pria berambut perak itu. Kemudian, dengan goyangan yang kuat, tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah berserakan di laut realm. Pemilik kuali besar mengacungkan bekas tinjunya, melewati tubuh pria berambut perak yang hancur begitu saja. Kemudian, seluruh tubuhnya juga melewati sisi kabut berdarah, dia terus-menerus menghancurkan jejak magis, menekan cahaya roh primordial. Cahaya roh primordial pria berambut perak itu melilit darah dan tulangnya, ingin melarikan diri kembali ke sungai waktu yang panjang. Namun, pemilik kuali besar mengejarnya. Kuali itu terlalu besar. Pembukaan bersinar, mengisap cahaya roh primordial dan semua darah dan tulang. Kamu berani? Pria berambut perak itu meraung, berjuang dengan semua yang dia miliki. Jika dia benar-benar ditekan dalam kuali itu, bahkan jika setengah kaisar abadi tidak dapat binasa selama berabad-abad, dia kemungkinan besar masih akan perlahan disempurnakan. Kenapa aku tidak berani? Tuan Kuali berkata dengan dingin, hari ini, aku akan menekan dan membunuhmu. Kuali besar bersinar, energi abadi 9 warna menyebar di udara. Ada juga semua energi sumber kehidupan yang melonjak, menyedot cahaya, darah, dan tulang primordial roh. Pria berambut perak, sebagai kaisar setengah abadi yang tak tertandingi, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya? Dia berjuang keras, ingin menyerang. Namun, akhir hidupnya sangat menyedihkan. Permaisuri berpakaian putih turun dari atas, gayanya tak tertandingi. Tangan putihnya terangkat dan kemudian telapak tangannya dihempaskan dengan suara hong. Cahaya roh primordialnya tersebar, darah, tulang, dan hal-hal lain semuanya terbang ke dalam kuali. Api jiwanya berkobar, ingin bergabung kembali, tetapi pada akhirnya dia masih gagal. Kaisar setengah abadi wanita berpakaian putih menghalangi di depan. Telapak tangan lain menyerang, menyebarkan cahaya roh primordial lagi untuk kedua kalinya. Itu kuat tak tertandingi, langsung menghancurkannya ke dalam kuali. Mengumpulkan. Pada saat ini, kuali besar bergoyang. Meskipun tubuh pemilik kuali agak tidak jelas, ekspresinya cemerlang seperti pancaran listrik, melepaskan kecemerlangan yang cemerlang. Mengikuti teriakan ringan, dia benar-benar tersedot, mulai disempurnakan. Di kejauhan, penguasa pengukur surga yang memegang tetua ngeri. Ia juga mengalami luka serius, diserang oleh tanpa awal hingga seluruh tubuhnya terbelah, hampir meledak hingga mati beberapa kali. Sekarang, dia tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung dengan semangat, langsung berbalik dan melarikan diri. Itu karena dia takut tertinggal. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, terbang di atas. Itu menabrak punggungnya, meledakkan tubuh bagian bawahnya sampai meledak. Hanya bagian atas tubuhnya yang memasuki sungai waktu yang panjang. Wanita berpakaian putih itu menambahkan telapak tangan, tangan putihnya tak tertandingi. Bahkan dari jutaan dan jutaan li jauhnya, bagian atas tubuhnya masih meledak. Namun, itu agak disesalkan, sudah terlambat untuk menghentikannya. Roh primordial tetua ini membawa penguasa pengukur surga, melarikan diri. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan dunia. Para ahli dari masa depan memutuskan kemenangan dan kekalahan, dan bahkan ada setengah kaisar abadi yang ditundukkan. Orang bisa membayangkan bahwa dia pasti tidak akan menemui akhir yang baik. Dengan 3,5 kaisar abadi yang mengambil tindakan pada saat yang sama, dia pasti akan terhapus dari keberadaannya. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Grey Emperor semuanya berubah, merasakan ketakutan yang menahan tanpa henti terhadap ketiganya. Ketiga ahli ini terlalu menakutkan. Mereka mencoba membunuh seorang kaisar. Untungnya, ketiga ahli itu datang dari masa depan, jadi mereka kemungkinan tidak akan gegabah mengambil tindakan terhadap mereka. Di kejauhan, bahkan tetua pemberantasan dunia terkejut, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya dunia masa depan. Sebenarnya ada 3 ahli menakjubkan yang muncul pada saat yang sama. Namun, dia tidak membiarkan dirinya terganggu sama sekali. Pertempurannya dengan Huang mencapai klimaks. Membunuh. Mata Shihao berubah menjadi pisau, menjadi sangat menakutkan.
Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia, mencoba untuk menekan 9 Netherworlds AO ini. Tepat pada saat ini, telapak tangannya yang bersinar melonjak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, dia terus-menerus menangkap ekor 9 Netherworlds AO, dengan keras mencabik-cabik mereka. 9 Netherworlds AO merong. Sebagian besar kekuatan magisnya terkonsentrasi di 9 ekor ini. Sekarang, aumannya mengguncang langit. Darah mengalir ke langit, mengalir 30.000 kaki. Shi Hao merobek beberapa ekor dan kemudian dia dengan keras menghancurkan jejak tinju, meledakkan 9 Netherworlds AO sampai tubuhnya terbelah. Tetua pemberantasan dunia melolong kesakitan. Dia dengan cepat bergerak ke samping. 6 dari 9 ekornya putus, punggungnya juga rusak parah, sudah hampir putus. Saat ini, dia sudah kembali ke bentuk manusia. Dia berdiri di Laut Realm, kabut kegelapan menyebar di sekelilingnya. Matanya sedingin es saat dia melihat Shi Hao. Dia benar-benar dikalahkan. Di kejauhan, Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya terkejut. Bahkan tetua pemberantasan dunia dikalahkan. Ini benar-benar hal yang menakutkan. Tidak heran Huang bisa bertarung melawan mereka bertiga begitu lama. Tubuh tetua pemberantasan dunia meneteskan darah, seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan dari rasa sakit, melainkan gelombang niat membunuh yang menyebar. Ini berarti suasana hatinya saat ini tidak tenang sama sekali. Dia perlahan mengangkat kepalanya, membentuk cakar ganas, mengarahkannya ke Shi Hao. Pemberantasan 9 dunia Netherworlds. Setelah raungan besar, gelombang kabut hitam melonjak dari belakang punggung tetua pemberantasan dunia. Dia sendiri melonjak dengan cahaya gelap, membentuk proyeksi magis. Ini adalah bentuk aslinya, sekarang menjulang di atas Laut Realm yang tak terbatas. Itu sangat besar di luar perbandingan. Dengan suara honglong, ada sosok hitam yang terbentuk. Itu memiliki penampilan 9 Netherworlds AO, sangat besar di luar perbandingan, sekarang membantai ke arah Shi Hao. Tubuh tetua pemberantasan dunia mengalir dengan cahaya gelap, bergabung dengan proyeksi ajaib itu, menjadi satu dengan tubuh ajaib itu. Aura pemberantasan dunia meletus, membuat alam semesta runtuh, dunia yang hancur berubah menjadi abu yang berserakan. Laut Realm dibuat dari siapa yang tahu berapa banyak dunia yang hancur, tetapi sekarang, mereka semua runtuh, semuanya hancur berantakan. Dia menunjukkan serangannya yang paling kuat. Seekor binatang raksasa meraung, cakarnya yang besar menakutkan dan menyeramkan, menutupi dunia saat ia turun. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di belakangnya, 9 rantai tatanan ilahi menembus alam semesta, menusuk melalui Laut Realm, menyerap kekuatan sumber dunia. Mereka kemudian menyapu ke arah Shi Hao. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Dalam pertempuran terakhir, 9 Netherworlds AO habis-habisan. Bagaimana mungkin Shi Hao tetap tidak peduli? Dia sudah bergerak, tubuhnya meletus dengan pancaran tak berujung. Saat ini, meskipun tubuhnya memiliki bekas luka, itu masih cemerlang, seluruh tubuhnya menyilaukan, melepaskan aura yang paling kuat. Pada saat ini, pertempuran besar sudah memasuki titik paling penting, jadi bagaimana dia bisa tetap menyendiri? Semua jenis teknik muncul di benaknya, energi vitalnya menjadi sangat terkonsentrasi. Mereka berubah menjadi api, keluar dari tubuhnya seperti cahaya suci. Serangan langit yang mengejutkan meletus. Keduanya bertabrakan. Dada Shi Hao meledak, berlumuran darah. Namun, cakar binatang itu dijepit oleh tubuhnya, dan kemudian dipatahkan secara paksa. Mengaum, suara raungan binatang terdengar, mengguncang usia yang tak ada habisnya. Gelombang suara tidak hanya terdengar di dunia saat ini, mereka hanyut di sekitar sungai waktu yang besar, suara yang menakutkan ini terdengar di banyak area ruang waktu yang berbeda. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah surga yang meraung marah. Dengan pukulan terakhir ini, proyeksi magis tetua pemberantasan dunia diledakkan oleh Shi Hao, dan kemudian dia meledak. Tubuh aslinya bahkan hancur berkeping-keping oleh Shi Hao dan kemudian meledak. Tetua pemberantasan dunia menderita bencana, roh primordialnya ingin melarikan diri. Tubuh Shi Hao bergeser ke samping. Dia memegang lopul di tangannya, menghentikannya, ingin mengumpulkannya di dalam. Generasi yang lebih muda. Roh primordialnya berbentuk 9 Netherworlds AO. Saat ini, ia meraung, cahaya berapi-api mengelilingi tubuhnya, membungkus darah esensinya dan tulang yang hancur, memelototinya. Dia belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya, bahkan Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya, memperlakukannya sebagai seorang senior. Namun sekarang, dia mendarat dalam kondisi seperti ini, kekuatan hidupnya menurun. Shi Hao menampilkan seni pedang yang tak tertandingi, mengaduk pedang abadinya, meretas roh primordial ini, memotong jalannya di depan. Tetua pemberantasan dunia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dia dikunci oleh Shi Hao. Lopul bergetar dan kemudian menekan ke depan dengan keras. Simbol dao besar terjalin di kolam, membentuk pancaran kilat dan energi pembunuh, kusut di sana. 9 Netherworlds AO mengeluarkan raungan terakhir, berjuang dengan semua yang dimilikinya, ingin keluar. Sangat disayangkan,
dia kehilangan kesempatan untuk pergi. Dengan putaran tangan Shi Hao, telapak tangan dan jari-jarinya membentuk jejak magis emas. Itu menabrak langit yang mencapai cahaya roh primordial, secara langsung membuatnya runtuh. Dengan suara Weng, Lopul bergetar, kecemerlangan keberuntungan dilepaskan dalam jutaan dan jutaan helai, bersinar keluar. Kemudian, cahaya roh primordial yang hancur di langit benar-benar dibatasi, dikumpulkan ke dalam Lopul. Leluhur 9 Netherworld Sao yang sangat arogan, tetua pemberantasan dunia, ditekan begitu saja. Setelah memasuki Lopul, dia ditekan. Esensinya terus-menerus diserap oleh kolam ini, sebagai gantinya disempurnakan. Meskipun sulit bagi seorang kaisar setengah abadi untuk mati, membutuhkan waktu yang tak terbatas untuk menggiling, sekarang tetua pemberantasan dunia memasuki kolam, sudah sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana. Di kejauhan, ekspresi Kaisar Bulu, Grand Emperor, dan Grey Emperor sangat tidak menyenangkan. Mereka berada di pihak yang sama, namun mereka melihat senior mereka, yang pertama menjadi setengah kaisar, ditindas begitu saja. Ketiga individu itu semuanya merasa situasinya tidak baik sama sekali. Saat ini, mereka dihentikan oleh 3 sosok yang terbuat dari energi jernih, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sementara itu sekarang, kondisi mereka sangat mengerikan, esensi darah akan benar-benar mengalir keluar. Setelah bertarung dengan intens selama bertahun-tahun, bertarung dengan Shi Hao hingga langkah ini, energi mereka sudah hampir habis. Mereka tidak mengalami transformasi seperti Shi Hao. Sekarang, ketika mereka menghadapinya lagi, keseimbangan itu rusak. Di masa lalu, mereka bertiga berada dalam keseimbangan yang sangat mengejutkan dan aneh, tidak ada pihak yang bisa berbuat banyak satu sama lain. Mereka berjuang melalui waktu yang tak ada habisnya. Aku tidak bisa menerima ini. Kaisar Abu-Abu meraung. Sekarang, mereka memasuki situasi berbahaya. Jika mereka pulih, mereka tidak takut pada makhluk apapun, tetapi ketika dihadapkan dengan Huang saat ini yang energi darahnya melonjak, itu pasti akan menjadi bencana besar. Terhadap orang seperti dia, Shi Hao tidak merasa ragu. Dia memegang pedang abadi di tangannya, kecemerlangannya menyilaukan. Sebuah pedang terhunus dan kemudian sebuah kepala keluar, membawa cahaya dingin. Kaisar Abu-Abu meraung. Dia sangat tidak mau. Jika bukan karena esensi darahnya padam, kekuatan magisnya mengering, dalam keadaan di mana dia akan layu, dia percaya dia masih bisa bertarung. Bahkan jika dia bukan tandingan Huang, itu masih akan lebih baik daripada sekarang. Situasinya saat ini benar-benar membuatnya terlalu cemberut. Kaisar setengah abadi yang mulia sebenarnya dipenggal. Garis cahaya pedang lainnya menerobos, membelah kepalanya, memotong roh primordialnya, membuat Kaisar Abu-Abu terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kolam hukum sangat brilian. Garis demi garis rantai keteraturan memanjang keluar, mengunci Kaisar Abu-Abu, menyeretnya ke dalam, menekannya. Kemudian, tanpa ketegangan, Kaisar Agung dan Kaisar Bulu keduanya bertarung sengit sampai akhir, tidak mau menyerah pada nasib mereka. Namun, bagaimana mereka bisa memblokir Huang tirani yang dipenuhi dengan niat membunuh? Kaisar Agung dihancurkan oleh tinju Shi Hao dan kemudian tubuhnya meledak. Dengan suara peng, Shi Hao meraih kepala Kaisar Agung, juga menyegel roh primordialnya di Lopul. Kaisar Bulu seperti binatang buas yang terperangkap. Dia sangat kuat, bahkan berani memperlakukan tetua pemberantasan dunia dengan tidak hormat. Saat ini, dia jelas tidak mau menjadi tahanan, berjuang mati-matian sampai akhir. Dengan suara fu, sepasang tangan besar menangkapnya, langsung merobek sepasang sayap dewa kunonya. Kemudian, dia langsung dicabik-cabik, roh primordialnya ditekan. Adegan ini membuat semua orang di domain abadi sangat terkejut. Beberapa secara pribadi menyaksikannya, beberapa melihatnya melalui formasi, melihat situasi pertempuran terakhir di sini. Kaisar Surgawi Huang. Sesaat kemudian, sorakan terdengar. Banyak orang meneriakkan nama Kaisar Surgawi Huang. Mereka tahu bahwa krisis besar telah dilenyapkan. Huang sendiri menekan 4 ahli hebat, menyegel mereka di Lopulnya. Mereka tidak bisa menyebabkan kekacauan lagi. Namun, semuanya masih belum berakhir. Shi Hao melangkah keluar, menaiki bendungan. Kemudian, tangannya yang besar melambai. Banyak makhluk kegelapan langsung meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Hari itu, Huang melancarkan pembantaian besar-besaran. Dia mengambil tindakan, menutupi banyak makhluk kegelapan. Sebuah tangan besar terbentang di alam semesta, istana bimbingan kuno jatuh satu demi satu, berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, raja-raja yang jatuh dan makhluk kegelapan itu dibunuh satu demi satu, berubah menjadi darah dan tulang. Domain abadi hancur setelah pertempuran ini. Bahkan setelah beberapa hari berlalu, domain abadi masih belum damai. Ada adegan kehancuran di mana-mana. Shi Hao mengambil tindakan. Dia membantai semua raja yang jatuh, pemimpin makhluk kegelapan dan lainnya. Beberapa makhluk yang sangat kuat secara pribadi ditebang olehnya, tidak dapat melarikan diri. Musuh dibersihkan, tetapi domain abadi masih sepi. Suara tangisan bisa terdengar dari waktu ke waktu.
Itu karena terlalu banyak makhluk yang binasa, sangat tragis. Ada beberapa klan yang musnah selamanya, tidak pernah terlihat lagi di dunia ini. Shi Hao menatap keluar. Tidak banyak raja abadi yang tersisa di semua domain abadi, hampir semuanya binasa, abadi sejati juga melemah, menjadi sangat sedikit. Hanya beberapa hari kemudian, berbagai negeri secara bertahap memulihkan kekuatan hidup. Bagaimanapun, korosi kegelapan telah dikalahkan dan ancaman besar di ujung lain dari Realm Sea juga padam. Berbagai kota besar mulai merayakannya, suasana duka pun tersapu bersih. Kaisar Surgawi Huang. Berbagai klan semuanya meneriakkan namanya. Kali ini, mereka semua sangat saleh dan tulus. Tanpa Huang, kekacauan besar kegelapan akan menyelesaikan domain abadi. Hanya saja, Huang saat ini sangat kesakitan. Mereka yang dia kenal hampir semuanya tewas. Adapun orang-orang dari generasi yang sama, berapa banyak dari mereka yang tersisa? Kakek burung terbunuh dalam pertempuran, tubuh abadi Choin Elder hancur berkeping-keping, roh primordialnya terbunuh. Penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan lainnya telah berserakan bersama angin. Cao Yusheng, Chang Gongyan, Exilet Immortal, Du Guyun, Princess Yao Yu, mereka tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Dia tidak bisa melihat mereka lagi dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin Shi Hao tidak merasakan kesedihan? Teman-teman lamanya sudah hampir semuanya pergi. Hari itu, suara duka mulai bergema di hamparan kuburan baru. Shi Hao melolong kesakitan. Qin Hao dan Shi Yi mempersembahkan diri mereka dalam pengorbanan darah, sudah mati. Terlepas dari ini, bahkan putranya sendiri dimakamkan di sisa-sisa istana kekaisaran. Setelah pertempuran itu, dia merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Dia tidak pernah merasakan kesepian seperti itu. Orang-orang itu semua meninggal, anak tunggalnya juga layu. Dia merasakan semacam rasa sakit yang menyayat hati. Rambutnya acak-acakan, kepalanya terangkat ke langit. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Hatinya terasa pahit dan sakit, dan kemudian ada perasaan sakit yang kuat. Orang-orang itu semua pergi. Dunia itu luas dan tak terbatas, tetapi dia kecewa, frustrasi, dan menderita. Dendam mereka sudah terbayar. Di sisi Shi Hao ada beberapa lusin tentara tua. Orang-orang yang selamat ini diselamatkan oleh Jagal dan yang lainnya. Jika ada reinkarnasi, mereka pasti akan kembali. Para prajurit tua semuanya dalam kesedihan yang tak ada habisnya, tubuh mereka membawa luka, berlumuran darah. Mereka tidak melepas armor perang mereka yang rusak. Mata mereka membawa air mata tua yang keruh saat mereka berdiri di sana, menemani Shi Hao. Di kejauhan, 3 ahli hebat diam-diam menyaksikan semuanya. Apakah ada reinkarnasi? Ada gak? Shi Hao meraung. Tatapannya sangat menakutkan, rambutnya sangat kacau. Saat ini, dia sudah sangat berubah. Setelah pertempuran ini, separuh rambutnya menjadi seputih salju. Para ahli yang masih hidup dari semua klan datang untuk memberi penghormatan. Ketika mereka melihat penampilannya, mereka sangat terguncang. Kemudian, Shi Hao menatap ke Laut Realm, menatap ke batasnya. Dia masih harus mengunjungi tujuan akhir itu. Apa yang ada di tempat itu? Dia menatap ke arah itu. Tanah kuno pamungkas tampaknya memiliki kekuatan misterius yang memanggilnya, ingin membimbingnya. Ekspresi Shi Hao muram, menjadi semakin serius. Namun, dia tidak bergerak. Tubuhnya diam, seolah membatu, berdiri tegak di sana. Dia ingin pergi, tetapi dia juga ingin menyingkirkan beberapa bahaya tersembunyi sebelum melanjutkan perjalanannya. Misalnya, roh primordial 4 ahli besar harus disempurnakan. Jika kecelakaan terjadi yang memungkinkan mereka untuk pergi, maka itu akan menjadi bencana besar. Adapun apa yang sebenarnya ada di tanah kuno pamungkas, dia juga tidak tahu. Mungkin dia bisa memulai penyelidikannya dari Kaisar Bulu dan yang lainnya. Tempat ini sangat suram. Itu adalah sisa-sisa istana kekaisaran, sudah tidak berpenghuni selama puluhan ribu tahun. Hanya ada beberapa kuburan besar di sini, beberapa yang berdiri tegak selama ratusan ribu tahun dan beberapa yang didirikan belum lama ini. Wormwood, tanaman merambat layu dan tentara tua yang tetap dekat. Shi Hao menghela nafas. Rambut putihnya berhamburan, hatinya sudah mengalami perubahan besar. Ketika dia berbalik dan melihat lintasan hidupnya, banyak orang dan benda telah pergi selamanya, tidak pernah terlihat lagi. Saat itu, dia masih anak muda yang memanggang binatang buas dengan teman-teman lamanya seperti Fatih Chao, Chang Gongyan dan Lunar Jade Rabbit yang tidak pernah tumbuh dewasa. Peristiwa yang penuh dengan tawa dan duka selalu meninggalkan kenangan dan luka yang dalam. Orang-orang itu digantikan oleh kuburan tanah kuning ini satu demi satu. Ada beberapa yang disegel dalam Divine Origin Liquid olehnya, tidak diizinkan untuk muncul di dunia, tetapi pada akhirnya, mereka masih membuka segel mereka satu demi satu, berkultivasi sampai hari ini dan kemudian berpartisipasi dalam pertempuran. Misalnya, Chang Gongyan, anaknya batu kecil yang baru, 800 tentara tua dan lainnya. Api unggun menyala. Shi Hao duduk di depan makam besar ini, merasa sentimental dan sedih sendirian. Meskipun dia adalah kaisar setengah abadi,
ada beberapa emosi yang tidak akan pernah bisa dihapus. Para prajurit tua tidak berjalan untuk mengganggunya, hanya diam-diam membersihkan reruntuhan yang jauh. Satu-satunya hal yang tersisa dari beberapa ratus ribu tahun terakhir adalah dinding yang rusak dan puing-puing yang hancur. Namun, legenda nama besar Imperial Court masih ada di dunia. Selama periode ini, pembantaian Huang mewakili pengadilan kekaisaran berawak satu. Dia membantai jalannya ke Realmsi sendirian, dan kemudian bahkan lebih lagi kembali dengan kemenangan besar di tangan. Semua ini juga terpaksa karena keadaan. Di masa lalu, dia khawatir pasukan pengadilan kekaisaran akan menderita bencana, menuju kehancuran seperti pengadilan kekaisaran sejarah. Itulah mengapa dia lebih suka menanggung semua karma sendirian. Di depan Shi Hao ada sebuah batu, kusam dan tanpa cahaya. Ini adalah batu serangan ilahi, tubuh dan jiwanya hampir padam. Ini adalah bagian terakhir dari tubuhnya yang hancur yang dia temukan. Ada untaian api roh primordial di dalamnya. Sekarang, Shi Hao secara pribadi memeliharanya. Dia adalah seorang kaisar setengah abadi, jadi bahkan jika itu terluka sejauh ini, dia masih bisa membuat batu serangan ilahi bangkit kembali. Terlepas dari ini, ada kupu-kupu emas yang sayapnya terkoyak, berbaring di bahu Shi Hao dengan lamban. Itu persisnya kupu-kupu kaisar. Itu juga dalam reruntuhan, roh primordialnya hancur berkeping-keping. Shi Hao juga membantunya menyesuaikan jiwanya. Teman-teman lamanya dari masa lalu, berapa banyak dari mereka yang tersisa? Bahkan dua di sisinya sudah seperti ini. Di depan Shi Hao adalah Lopul. Saat ini, ada cahaya berapi-api yang melompat-lompat, api dari setengah kaisar abadi. Keempat ahli ini saat ini sedang disempurnakan dengan kejam di dalam. Pada saat yang sama, ada pedang abadi yang melepaskan cahaya menyilaukan, memasuki kolam, melilit roh primordial dari empat ahli besar, membantu penyempurnaan. Generasi selanjutnya, hari ini, kamu membunuh kami empat setengah kaisar abadi, tetapi di masa depan, kamu juga akan mati. Kaisar Agung berkata. Dia mahir dalam derivasi, memahami nasib dunia, melihat sudut masa depan. Seseorang harus memahami bahwa pada tingkat ini, setengah kaisar abadi tidak dapat diselidiki sama sekali, tidak mungkin untuk dilihat. Itu seperti bagaimana di sungai besar waktu, jika seseorang mencari masa lalu, sekarang dan masa depan dari seorang kaisar setengah abadi, ini terlalu sulit. Tidak ada cara. Misalnya, permaisuri berpakaian putih sebelumnya telah melakukan perjalanan melalui waktu tanpa akhir, memasuki sungai besar waktu berkali-kali. Dia memiliki metode khusus, memahami darah sejati yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Huang, dan baru kemudian mereka dapat bertemu beberapa kali. Kali ini, alasan mengapa orang-orang dari masa depan datang sepenuhnya karena pertempuran Huang, tetua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, dan yang lainnya terlalu intens, aura menakutkan mengguncang sungai besar waktu. Setengah kaisar abadi sendiri menyelubungi nasib surga. Terlepas dari apakah itu masa lalunya, sekarang atau setelah dia meninggal, akan ada kabut yang sulit dilihat oleh seseorang. Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu sama-sama berteriak. Mereka menanggung terlalu banyak penderitaan, lampu roh primordial mereka diretas oleh pedang abadi itu dan kemudian dilebur oleh Lopul. Mereka bisa merasakan tubuh mereka hancur lagi dan lagi, 1 atau 2 tahun mungkin tidak cukup, bahkan tidak bisa membunuh mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan waktu tanpa akhir. Huang punya lebih dari cukup waktu. Karena mereka terus disempurnakan selama bertahun-tahun, mereka masih akan mati pada akhirnya, roh primordial mereka pecah, tubuh dan dao mereka binasa. Apa yang dibawa oleh tanah kuno pamungkas? Shi Hao bertanya. Kaisar Bulu dan Kaisar Agung tetap dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mau menanggapi pertanyaan ini. Shi Hao duduk di depan kuburan baru, memandangi makam putranya. Kilatan ganas melintas di matanya. Dia dengan ganas mengaktifkan pedang abadi dan api dao, melakukan interogasi pada jiwa mereka. Dia merasa marah, dendam, dan sedih. Shi Hao mulai memperbaiki 4 ahli hebat di atas reruntuhan istana kekaisaran. Kami adalah setengah kaisar abadi, bahkan jika kami mati, kami tidak dapat dihina. Tetua pemberantasan dunia berkata dengan dingin. Tentu, aku akan membiarkan kalian semua pergi tanpa terlalu banyak aib, menyebarkan jejak kalian sendiri. Shi Hao dengan dingin menjawab. Tanah kuno pamungkas memiliki peluang untuk menjadi kaisar abadi. Tetua pemberantasan dunia memberitahunya. Pada saat yang sama, Kaisar Bulu, Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu juga mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka merindukan ini, juga membawa penyesalan, tetapi pada akhirnya, mereka semua terdiam. Bagaimana mereka bisa menyebarkan jejak mereka sendiri? Mereka berkultivasi ke tingkat ini, jadi semua keinginan mereka sangat kuat, bahkan lebih kuat dari emas abadi. Selama masih ada harapan, mereka tidak akan memilih kematian. Terhadap ini, Shi Hao tidak memperlakukan mereka dengan sopan. Dia sangat dingin dan kejam, setiap hari mengaktifkan api kaisar setengah abadi untuk memperbaikinya. Tidak jauh, 3 ahli terbungkus dalam cahaya kabur, diam-diam mengawasi semuanya. Kemudian, mereka menghilang,
menuju bendungan Laut Realm. Ini adalah permaisuri wanita berpakaian putih, tanpa awal dan keberadaan dengan kuali besar yang mengambang di atas kepalanya. 3 ahli hebat masih tidak pergi, mereka ingin berbicara dengan Shi Hao, tetapi jumlah karma yang terlibat terlalu besar. Pada akhirnya, mereka tidak mencoba untuk menentang surga. Jika itu hanya beberapa kata yang tidak berguna, maka tidak perlu sama sekali. Namun, begitu masuk lebih dalam, itu akan terlalu mengejutkan, mempengaruhi stabilitas sungai besar waktu. Waktu terus berjalan, lebih dari 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Shi Hao memurnikan 4 kaisar setengah abadi, tidak pergi kemanapun selama waktu ini, secara pribadi mengawasi mereka di sini. Puluhan prajurit tua yang tersisa setia dan setia, tinggal bersamanya, memperbaiki reruntuhan ini. Semut tanduk surgawi selamat dan naga merah setengah hancur, tetapi juga masih di sini. Mereka datang menemuinya dari waktu ke waktu. Selama tahun-tahun ini, Shi Hao terus-menerus menurunkan masa lalu, menatap sungai waktu. Dia tidak ada di sana ketika beberapa teman lamanya tewas. Sekarang, ketika dia melihat ke masa lalu, mengintip ke dalam adegan masa lalu melalui kekuatan magis yang besar, dia merasa sedikit kecewa dan frustrasi, merasakan penyesalan yang lebih besar, serta jenis rasa sakit yang hebat di dalam. Dia melihat roh petir yang seperti naga raksasa, melengkung dan meliuk-liuk di seluruh dunia, tetapi pada akhirnya dihancurkan oleh raja yang jatuh, darahnya mewarnai kubah langit. Dia melihat Mu King hancur berkeping-keping, semangat primordialnya padam. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa tubuh yang hancur tetap berada di belakang, disegel oleh Shi Hao di sini. Mu King, kamu mengikutiku begitu lama. Jika aku menjadi kaisar abadi, aku pasti akan menghancurkan ruang waktu dan menghidupkanmu kembali. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menyaksikan eksilet immortal disapu oleh sekelompok raja. Sosok abadi yang menyendiri dan transenden itu sepenuhnya dimusnahkan, berubah menjadi darah dan hujan cahaya. Dia juga melihat Lunar Jade Rabbit dan penyihir. Roh primordial mereka semua tersebar, hanya beberapa jejak yang tertinggal. Sekarang, dia memelihara mereka dalam 2 peti mati batu giok. Putri Yao Yu, nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik, Golden Fur Hou, penguasa wilayah terlarang, mereka semua binasa. Shi Hao tidak tahan untuk terus menonton. Dengan desahan ringan, dia merobek kekosongan. Dia menuju ke tanah misterius, melihat desa batu yang disegel. Untungnya, masih ada beberapa orang yang dicintai dan teman lama di sana. Jika tidak, di dunia yang luas dan tak terbatas ini, bahkan jika dia menjadi tak tertandingi, dia masih tidak bisa merasakan kebahagiaan. Banyak orang tertidur seperti sebelumnya. Shi Hao tidak mengganggu mereka, hanya diam-diam menonton di sepanjang jalan. Dia melihat King Yi, kakeknya, kakek kepala dan yang lainnya, dia juga melihat orang tuanya dan penduduk desa. Dia tidak berani membangunkan Yun Shi, karena batu kecil yang baru sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hao kecil. Seorang wanita terbangun, melihat ke arahnya. Seorang pria? Shi Hao menatapnya. Di dunia ini, siapa yang berani memanggilnya seperti itu? Hanya mereka yang paling dekat dengannya. Apa yang terjadi? Tanya Amen. Dia merasakan bahwa ada lebih sedikit orang di sini, beberapa orang meninggalkan tempat ini. Di mana mereka? Amen bingung. Kemudian, Amen mengikutinya keluar dari tempat ini. Saat melihat kuburan-kuburan ini, pada monumen-monumen itu, Amen tidak percaya. Pada akhirnya, dia meneteskan air mata, dalam kesedihan dan patah hati. Tangannya membelai kuburan batu kecil yang baru, tidak bisa menerima ini. Dia membawa air mata saat dia melihat Shi Hao. Jika kamu ingin menangis, maka menangislah. Jangan menahannya. Dia khawatir tentang Shi Hao. Bagaimana bisa seorang kaisar setengah abadi menangis? Shi Hao mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Setelah hari itu, Amen mengawasi tempat ini, tidak kembali ke desa batu lagi. Aku akan menuju jalanku. Lebih baik jika kamu kembali ke desa batu terlebih dahulu. Kata Shi Hao. Dalam 1000 tahun ini, dia sudah cukup banyak menyempurnakan 4 ahli hebat. Pada saat yang sama, selama periode ini, ia terus-menerus memperoleh cara menjadi kaisar abadi. Tetua pemberantasan dunia, kaisar bulu, kaisar agung dan metode lainnya, kemampuan dan sistem ilahi mereka pasti memberi Shi Hao pencerahan besar. Aku hanya akan menunggumu di sini. Aku harap aku bisa menjadi orang pertama yang melihat kamu kembali dengan selamat. Kata Amen sambil menggelengkan kepalanya. Pergi setelah kamu menjadi kaisar abadi yang tak tertandingi. Dia menyarankan dengan tenang, takut Shi Hao tidak akan bisa kembali setelah pergi. Aku tidak bisa melakukannya. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia sudah mencoba berkali-kali, tetapi pada akhirnya, tidak bisa benar-benar naik ke level itu. Namun, dia benar-benar berhenti, tidak segera pergi, merenungkan alam kaisar abadi, mencoba menerobos. Selama periode ini, tidak diketahui berapa banyak penguasa sekte besar dan kepala klan tua yang meminta untuk bertemu dengan Shi Hao, tetapi mereka semua ditolak olehnya.
Beberapa lusin tentara tua tetap berada di luar sisa-sisa istana kekaisaran, tidak membiarkan mereka mendekat. Terlepas dari semut tanduk surgawi dan naga merah, tahun-tahun ini, hanya jagal dan tuan pemakaman yang bisa datang. Keduanya ingin menjadi setengah kaisar abadi. Mereka berkonsultasi tentang Dao dengan Shi Hao, dengan serius meminta bimbingan. Ada gumpalan setengah cahaya kaisar abadi di tubuh mereka, tetapi mereka tidak bisa menyeberangi parit itu. Shi Hao cukup serius, sama sekali tidak menyembunyikan perjalanan kaisar setengah abadinya sendiri. Ini adalah pengalaman yang paling berharga, pada saat yang sama memberitahu mereka tentang kaisar bulu dan jalan yang lain juga. Dia berharap keduanya bisa menjadi kaisar setengah abadi. Sayangnya, pada akhirnya, kedua ahli hebat itu masih tidak bisa menerobos, selalu terjebak di perbatasan. Dalam sekejap, ribuan tahun berlalu. Shi Hao masih tetap berada di kuburan ini. Jagal dan tuan pemakaman datang yang tahu berapa kali, terus mendiskusikan Dao dengan Shi Hao. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka kemungkinan besar harus berhenti di sini, bahkan dengan semua pencapaian mereka, mereka masih tidak dapat benar-benar melangkah ke tingkat kaisar setengah abadi. Makhluk pada level ini tidak bisa berhasil hanya dengan mengumpulkan waktu. Kalau tidak, Jagal dan tuan pemakaman akan lama maju. Usia mereka sangat mengerikan, tetapi ini tidak berguna. Di dalam Lopul, pada akhirnya, keempat ahli hebat semuanya berubah menjadi abu, sepenuhnya disempurnakan oleh Shi Hao. Tetua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya benar-benar mati. Shi Hao merasa sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanannya ke sisi lain dari Laut Realm. Ada juga tunggul pohon hitam hangus Huoling Er, Great Elder dan Willow Deity, semuanya menunggu dia untuk membawa mereka kembali dari kehampaan yang tidak diketahui. Hanya saja, bahkan sebelum dia berangkat ke Laut Realm, gelombang kekuatan sudah muncul, datang dari ujung lain dari Laut Realm. Ini adalah gelombang kekuatan yang menakjubkan, kuat yang tak tertandingi. Itu berubah menjadi simbol, mencapai bagian belakang bendungan mengikuti angin dan ombak. Raungan aneh yang menakutkan terdengar, seolah-olah hantu sedang menangis. Ini adalah badai yang dihasilkan oleh simbol Dao yang hebat. Itu dengan cepat menyebar, menyapu daerah tak berujung di bawah langit. Sebuah kekuatan yang luar biasa menyapu. Bahkan di domain abadi, semua orang gemetar. Langit dan bumi pecah, benar-benar retak. Adegan ini membuat semua orang ngeri. Domain abadi sudah hancur, namun sekarang, jenis bencana besar ini terjadi, benar-benar menakutkan. Semua orang sangat terguncang. Amen, kembali. Shi Hao bangkit, menyuruh Amen pergi. Dia mengirim batu Divine Strike Stone dan lusinan prajurit tua keluar dari reruntuhan imperial. Mengirim mereka ke tanah yang sebelumnya disegel. Gelombang kekuatan ini terlalu gila. Itu merobek dunia besar. Domain abadi benar-benar runtuh, langsung hancur. Itu berubah menjadi ratusan keping, melayang ke kejauhan, memisahkan, pada dasarnya rusak. Kemudian, badai yang terbuat dari simbol melonjak, secara bertahap meluas keluar. Dengan suara hong, itu menghancurkan dinding alam, menyapu ke arah 9 surga 10 bumi. Terlepas dari ini, ada simbol yang membentang ke arah bumi pemakaman dan tempat-tempat lain. Shi Hao mengambil tindakan. Dia pasti tidak akan membiarkan simbol Dao besar yang menakutkan ini memasuki 9 surga 10 bumi. Itu adalah rumahnya yang sebenarnya. Dia memadatkan jejak tinju dan mengirimkannya ke arah badai. Seluruh sosoknya bergegas ke udara, menghalangi di depan. Tubuhnya melepaskan cahaya tak berujung, menjadi sebesar raksasa untuk menghentikan badai besar yang menakutkan ini. Dengan suara Weng, Shi Hao menghasilkan beberapa senjata kaisar setengah abadi. Ada tombak perang pembunuh kaisar-kaisar bulu, serta senjata tetua pemberantasan dunia. Senjata keempat ahli hebat itu adalah rampasan perangnya. Saat ini, kekosongan bergemuruh dengan kebisingan. Shi Hao mengaktifkan semua senjata ini, menekan badai. Sosoknya gigih saat dia melanjutkan, naik ke kosmos. Dia mengaktifkan banyak senjata berbeda untuk mengirim badai ini kembali ke Laut Realm. Dia terus maju, berdiri di bendungan. Tiba-tiba, semua esensi spiritual dunia bergegas keluar dari domain abadi yang rusak, melonjak menuju sisi Realm Sea. Hal serupa terjadi di tanah pemakaman, alam asing dan tempat-tempat lain. Mereka juga pecah. Kekuatan tak terbatas dan menakutkan macam apa ini? Jelas bahwa berbagai alam mengalami kerusakan serius. Dunia besar yang hancur menjadi ratusan dan ribuan keping akan memicu bencana besar. Adegan ini agak mengejutkan. Itu hanya satu badai, namun dunia sudah menjadi jauh lebih layu. Jika ini terus berlanjut, semua alam akan memasuki zaman tanpa kultivasi. Domain abadi bergetar lagi. Sekarang, itu berubah menjadi lebih dari 1000 keping, kepingan-kepingan itu semakin menjauh satu sama lain. Dibandingkan dengan usia berkembang masa lalu, semuanya jelas menurun. Kemudian, banyak fragmen menghilang tanpa jejak, memasuki kehampaan, masing-masing tersisa di satu tempat. Wilayah yang berbatasan dengan 9 surga 10 bumi, bersebelahan dengan dinding alam, benar-benar jauh lebih kecil sekarang.
Ini adalah perubahan besar di langit dan bumi. Itu seperti bagaimana dunia kuno primordial pecah di masa lalu, membelah menjadi 9 surga dan 10 bumi. Sekarang, domain abadi mengalami ini dengan lebih teliti, menjadi ratusan keping. Namun, potongan immortal domain masih jauh lebih besar. Itu terbentuk dari penggabungan banyak kosmos untuk memulai. Di masa lalu, seorang raja abadi memerintah hamparan kosmos. Meskipun mereka sekarang pecah, setiap bagian masih sangat besar. Dari kemakmuran ke penurunan, Shihao hanya bisa menghela nafas ringan. Domain abadi pecah, sekarang dalam kondisi seperti ini. Di kejauhan, ada 3 makhluk besar yang sedang melihat ke atas. Permaisuri berpakaian putih, ahli dengan kuali besar di atas kepalanya dan tanpa awal, ketiganya sangat tersentuh. Jadi domain abadi masa depan hancur berantakan seperti ini. Dalam ruang waktu mereka sebelumnya hanya memasuki sudut domain abadi. Di kedalaman Laut Realm, badai dao besar itu datang terlalu cepat, juga mundur terlalu cepat. Itu membawa lautan esensi spiritual bersamanya, sebagai hasilnya berbagai wilayah surga menjadi jauh lebih redup. Shihao menatap ke arah itu. Dia merasa bahwa gelombang kekuatan ini setidaknya pada tingkat setengah kaisar abadi, sisi Laut Realm itu memiliki banyak bahaya. Domain abadi, tanah pemakaman, dan berbagai tanah lainnya semuanya panik. Bahkan banyak individu yang kuat sangat terguncang. Pada usia ini, raja-raja abadi hampir semuanya mati, tidak banyak yang tersisa. Hanya ada jagal, tuan pemakaman, dan beberapa orang lainnya. Adapun abadi sejati, bahkan mereka yang sekuat mereka tidak bisa merasakan kemana bagian lain dari domain abadi melayang. Pada kenyataannya, setelah pecah seperti ini, saat potongan-potongan itu semakin jauh, banyak ahli abadi sejati mungkin tidak akan pernah bisa bertemu lagi di masa depan. Setiap fragmen domain abadi melonjak dengan cahaya abadi, melindungi diri mereka sendiri, menyegel diri mereka sendiri, masing-masing membentuk dinding alam. Shihao menatap keluar. Dia tidak mengambil tindakan. Ini juga baik-baik saja, berpisah seperti ini. Jika ada bencana besar lain yang turun, setidaknya akan ada beberapa tanah kuno yang akan bertahan. Apakah ada reinkarnasi di dunia ini? Shihao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena dia ingin teman-teman lamanya yang terbunuh dalam pertempuran untuk dihidupkan kembali. Teman-teman lama masa lalu semuanya layu satu demi satu, membuatnya merasa sangat kesepian. Dia berharap suatu hari nanti, dia bisa mengalami sorak-sorai dan tawa lagi. Jika ada reinkarnasi, dia bersedia untuk benar-benar melakukan perbaikan besar di dunia ini, membuat orang-orang itu hidup kembali, muncul lagi di dunia ini. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Shihao memiliki ekspresi tegas di matanya. Dia ingin pergi ke sisi lain dari Laut Realm, menyelidikinya sepenuhnya. Jika ada reinkarnasi, dia akan memperbaiki dunia besar, mengatur ulang reinkarnasi. Kenyataannya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Itu karena samar-samar, dia bisa merasakan ada sesuatu di ujung lain dari Realm Si yang mengunci dirinya. Kali ini, Shihao melakukan perjalanan melintasi Realm Si lebih cepat. Itu karena dia sebelumnya menabrak beberapa istana bimbingan kuno. Istana-istana kuno ini memiliki jalan aneh di dalamnya, terhubung ke tanah kegelapan, mampu membawanya ke sisi lain Laut Realm lebih cepat. Kaisar Surgawi Huang telah pergi lagi.